Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwa at-talabah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian kita dalam tafsir dalam surat An-Nazi'at. Pada pertemuan yang lalu kita telah berhenti dengan 5 sumpah yang Allah sampaikan dalam surat, yaitu sumpah Allah berkaitan dengan para malaikat, yang jawaban sumpah itu mahdhuf, artinya tidak disebutkan, yang artinya di balik semua sumpah itu jawabannya pasti kalian semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar. Sekarang kita akan kaji ayat ke-6 sampai 14. Walaupun kita tidak akan memerinci jauh karena beberapa kajian ini sudah kita bicarakan dalam surat An-Naba yang berkaitan dengan hari kebangkitan itu. Kajian kita hari ini dari ayat 6, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العلي العظيم. Kita masuk kepada poin kedua, artinya ketika terjadi hari kiamat itu. Allah gambarkan yauma tarjufur rajifah, ketika akan datang goncangan yang dahsyat, gempa yang dahsyat, goncangan yang sangat menghancurkan. Yang dimaksud ar-rajifah adalah sini adalah tiupan pertama. Asal kalimat rajifah itu dari kalimat ar-raj yang artinya goncang dan tidak stabil. Karena itu berita hoax atau berita-berita yang tidak benar disebut dalam bahasa Arab arajiful qaul, berita-berita yang membawa kegoncangan. Tarjufur rajifah, ketika terjadi tiupan pertama, yaitu di mana seluruh umat manusia akan habis. Tatba'uha radifah, tiupan pertama itu diikuti oleh susulan tiupan kedua. Dalam arti radifa asal dalam segi bahasa artinya sesuatu yang datang setelahmu. Karena itu dalam bahasa Arab orang yang bonceng di belakang. Ketika kita naik motor, orang yang gonceng dengan kita namanya radif. Ana radifuhu, aku bergonceng dengannya. Tatba'uha radifah, goncangan rajifah yang pertama itu akan diikuti dengan goncangan yang kedua. Ini yang disebut oleh para ahli tafsir bahwa yang pertama rajifah, tiupan pertama ketika seluruh alam hancur. Radifah merupakan tiupan kedua yang disebut bahwa tak ada tiupan pertama semua hancur, tiupan kedua semua bangkit. Seperti persis yang pernah kita kaji dalam surat Az-Zumar 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Tiupan pertama semua yang di langit dan di bumi hancur sirna. Tiupan kedua mereka qiyamun yamdurun. Saat mereka tiupan kedua terjadi, semua manusia bangun. Apa yang terjadi? Allah gambarkan situasi saat itu. Qulubun yawma idzin wajifah. Di hari itu semua hati pada takut. Hati manusia waktu itu merasa sangat takut. Wajifah. Mereka semua takut. Asal kalimat wajifah minal wajif artinya cepat dalam berjalan. Artinya denyutan jantung orang yang takut itu kan cepat begitu. Qulubun yawma idzin wajifah, saat itu seluruh hati mereka akan merasa takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk semuanya. Biasanya orang kalau gelisah dan takut bisa dilihat di dalam raut wajahnya. Hati takut, absaruha khashi'ah, pada menunduk, khusyuk, ketakutan matanya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir kan mereka selalu berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Hafirah artinya kehidupan yang kemarin semula.
Artinya sesuatu yang artinya keadaan yang dulu. Artinya apakah kita setelah mati akan dihidupkan dengan kehidupan yang seperti yang semula ketika kita di dalam kehidupan dunia. Al-hafirah dari kalimat al-hafir asal artinya adalah lubang. Atau kalau kita berjalan di padang pasir khususnya, ketika kita melewat pasti akan membuat kesan di tapak kaki kita kena pasir itu akan kembali ke belakang, artinya kembali ke semula, dianggap dia hafirah. Artinya yang dimaksud hafirah di sini adalah kembali kehidupan semula seperti awal kita ketika hidup di dunia. A'inna yaquluna, mereka berkata, a'inna lamarduduna fil hafirah. Apa benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Mardudun dikembalikan. A'idza kunna 'idhaman nakhirah, apakah setelah kita menjadi tulang belulang, sudah menjadi tulang belulang yang hancur semuanya? Idhaman nakhirah, tulang yang sudah hancur. Disebut nakhirah itu sehingga ada kosong dalamnya. Kalau ditepuk ada suaranya. Artinya apakah setelah kita jadi tulang belulang yang sudah hancur semua ini, kering, kita akan kembali? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang kita akan dikembalikan, maka sedemikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Mereka merasa akan rugi kalau kembali. Artinya apa? Masa setelah hidup kemudian mati kita dikembalikan. Tilka idzan karrah, karrah artinya raja'ah, berarti kita dikembalikan khasirah. Bagaimana tidak khasirah? Karena mereka enggak mempersiapkan untuk hari itu. Mereka di sana akan mengalami khasirah dunia wal akhirah, akan rugi segalanya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Kalau mereka berkata, akankah kita dikembalikan? Apakah setelah jadi tulang belulang kita masih bisa dibangkitkan? Kalau memang kembali kita akan rugi. Allah cuma menjawab, fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan. Sekali zajrah, sekali tiupan, sekali goncangan, seluruh alam akan kembali. Fa idza hum bis-sahirah, sekali ditiup, spontan mereka berada di sahirah, di padang mahsyar yang telah menanti mereka. Mereka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sahirah di sini disebut artinya sahirah bumi, disebut padang mahsyar, disebut sahirah. Asal kalimat sahara itu orang nggak mampu tidur. Al-araq, nggak bisa tidur. Dan hari kiamat, padang mahsyar hari kiamat disebut sahirah karena apa? Tidak ada mata yang mampu tidur di sana karena dahsyatnya dan menakutkan padang mahsyar itu. Jadi ayat ke-6 sampai ke-14 ini gambaran ketika mulai tiupan pertama semua hancur dan kemudian tiupan kedua semua dibangkitkan. Ketika mereka dibangkitkan, mereka dalam kondisi hati mereka ketakutan, mata mereka tunduk dan semuanya. Dan mereka yang mereka dulu tanyakan apakah kita dikembalikan, akan semua itu semua akan terjawab. Karena apa? Mereka yang beralasan nggak mungkin terjadi, sudah jadi tulang belulang, segala macam ini, cuma Allah menyebutkan zajra wahidah, sekali ditiup kalian semua bangkit. Langsung di mana? Fa idzahum bis-sahirah, dikumpulkan di padang mahsyar yang tempat itu tidak mungkin ada mata yang mampu tidur karena dahsyat dan takut. Ketika orang takut, ketakutan, nggak mungkin akan ngantuk dan tidur. Itulah gambaran ketika terjadi hari kiamat sebagaimana yang pernah kita kaji dalam surat An-Naba. Mudah-mudahan antum bisa memahami ayat demi ayat, dan saya nggak akan rinci memang karena beberapa pembahasannya tiupan pertama, tiupan kedua sudah pernah kita bahas di surat An-Naba. Tetapi jangan dianggap nggak perlu ulangan, tidak. Al-Quran mengulangi setiap ulangan ada artinya, ada nilainya. Sekarang kita disebutkan padang mahsyar namanya sahira dan semacam itu, menunjukkan bahwa Al-Quran setiap mengulangi sesuatu ingin memberikan pesan yang sesuatu. Ini gambaran dahsyatnya hari kiamat, setiap jiwa takut dan semuanya. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.